Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, David Aprianto, lalu ada teman saya Noval Fatur Rahman, ada Syafira, dan ada Kohar. Jadi pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas besar mata kuliah data analitik. Dengan tugas ini yaitu menganalisa dan menganalisa data menggunakan Power BI desktop. Oke, dari mana kita ambil datanya? Pertama-tama, mungkin data ini kita dapatkan dari script ya. Boleh. Nah, ini kita bisa lihat di tampilan data yang kita dapat yaitu dari script dan data ini data Superstore sales. Nah, kenapa kita mengambil data ini? Karena memang data ini termasuknya sesuai dengan kriteria persyaratan, yaitu data ini memiliki lebih dari 10 kolom, terus data sheet 500 baris, terus ada variabel waktu dan informasinya mungkin cukup jelas. Nah, data ini lebih selanjutnya kita download ya, kita download untuk masukkan ke Power BI desktop aplikasi. Oke, setelah kita download, kita buka aplikasi dari Power BI-nya, oke, ini kita udah masuk di desktop Power BI. Setelah itu kita impor datanya, kita masuk ke blank report. Nah, di sini kita mengambil datanya dari Excel, yang Excel tadi kita telah download dari situs buat script. Nah, ini contoh data kamar Superstore Sales. Nah, setelah sudah impor, kita checklist semuanya. Lalu load. Setelah itu kita lihat setelah terimpor semua, kita buka di kolom table view. Nah, ini di sini udah masuk, terus di sebelah kanan kita lihat ada master data, terus ada order, lalu juga ada status dan ada user. Oke, terima kasih David. Selanjutnya kita bagian yang menurut kelompok kami paling krusial di seluruh proses ini, transformasi data di Power Query Editor. Data maintainer nggak pernah langsung siap pakai, jadi di sini kami rapikan dulu, jadi nih kebetulan mungkin. Jadi yang pertama kita misalnya saya mau menjelaskan tentang penambahan kolom baru nih. Kalau misalnya kalian mau menambah kolom baru, itu di sini kalian bisa masuk ke home, terus kalian bisa transform data, klik transform data. Nah, di sini kalian bisa lihat dari kolom-kolom ini, misalnya kalian ingin menambahkan kolom baru, kalian cukup add kolom di sini. Nah, kalian bisa custom kolom. Nah, misalnya kalian ingin menambahkan kolom apa untuk rumus apa, kita bisa contoh ingin menambahkan uh, mencari total profit dan menambahkan total payment misal itu, kalian bisa klik total profile, total payment, terus kalian insert, terus bisa kalian tambah dan klik total profile atau profit sebenarnya, cuman ya kalian oke. Nah, di sini keluar nih
data-datanya dari hasil tadi total payment dan total profit. Di sini kalian bisa ganti nama kolomnya jadi apa? Kalian bisa klik 2 kali seperti ini. Misalnya total profil ditambah total payment. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah sudah, kalian bisa balik ke home, terus close and apply. Bisa apply change. Nah, hasil yang tadi akan ada muncul di terakhir. Nah, ini dia. Nah, ini juga bisa kalian ubah nih. Kalau seandainya ingin menggunakan format apa, data tipenya apa. Dan kalian klik kolom di sini, kolom tools, terus ganti teksnya. Misalnya kalian ingin menggantikan waktu atau tanggal, kalian bisa klik di sini. Menyesuaikan datanya apa yang ingin dikeluarkan. Nah, setelah itu kalau kalian ngerasa ini kurang perlu, kalian bisa delete dengan klik kanan dan delete. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan hasil tampilan model view kami. Nah, ini dia. Total ada tiga table utama yang kami pakai. Ada orders, master data, dan user. Plus table tanggal otomatis yang dibuat Power BI di belakang layar untuk hierarki waktu. Seperti ini. Nah, kami desain ini sebagai star skema sederhana, order jadi fact table di tengah karena isinya transaksi. Jadi baris per baris penjualan gitu. Jadi udah ada di fact table-nya. Ada fact table. Nah, menjelaskan tentang relasi pertama nih ada di master data lewat kolom customer ID dengan cardinality many to one, artinya satu customer di master data bisa punya banyak transaksi di order. Cross filter direction-nya single dari master data ke order. Relasi kedua ada orders dihubungkan ke user lewat kolom region, juga punya one to many, jadi satu region punya satu manager di table user. Tapi region itu muncul berkali-kali di data transaksi order. Dengan struktur relasi ini, kami bisa langsung slice data penjualan berdasarkan nama customer dari master data atau berdasarkan manager yang bertanggung jawab di tiap region dari table user tanpa perlu dipublikasi data di table order itu sendiri. Ini juga membuat performa dashboard kami tetap ringan meskipun datanya lebih dari 500 baris ya. Nah, selain itu juga untuk mengubah kalian bisa klik 2 kali nih. Nah, ini untuk mengubah cardinality kalian bisa mengubah di sini. Terus juga buat nambah melihat ordersnya per user di sini. Seperti itu. Nah, setelah fondasi datanya solid seperti ini, baru kami masuk ke tahap visualisasi dashboardnya. Mungkin Vira, dipersilakan. Oke, terima kasih, Pang. Mungkin kita bisa langsung lihat yang report view ya. Jadi, saya menjelaskan dashboard penjualan yang telah kami buat menggunakan Microsoft Power BI. Dashboard ini dirancang untuk menampilkan informasi penjualan secara ringkas dan interaktif. Pengguna juga dapat memfilter data berdasarkan tahun, region, dan produk kategorinya. Jadi kalian nanti bisa pilih berdasarkan tahun atau misalkan berdasarkan region dan berdasarkan produk kategori. Nah, di atas ini ada KPI card, yaitu ada yang pertama total orders ya, yang dimana di sini tercatat sebanyak 16.500. Terus yang kedua di sini ada total revenue,
yang dimana pendapatan perusahaan itu sebesar 2,94 miliar. Yang ketiga adalah total customer, yaitu jumlah pelanggannya sebanyak 795. Dan yang terakhir di sini ada total profit. Keuntungan perusahaannya itu sebesar 2,57 miliar. Mungkin di bawahnya di sini ada revenue per tahun ya. Jadi di sini dibuat grafik yang dimana kita dapat melihat bahwa revenue tertingginya itu pada tahun 2009, kemudian mengalami penurunan pada 2010 dan 2011, lalu kembali lagi meningkat pada tahun 2012. Jadi grafik ini dapat membantu perusahaan untuk melihat tren penjualan dari tahun ke tahun. Di sampingnya ada total revenue berdasarkan customer segmen. Di sini grafiknya berbentuk pie chart ya, untuk menunjukkan distribusi revenue berdasarkan customer segmennya. Nah, di sini terlihat bahwa segmen corporate itu memberikan kontribusi revenue terbesar, kemudian diikuti oleh home office, customer, dan small business-nya. Informasi ini dapat digunakan perusahaan untuk menentukan target pemasaran yang lebih efektif. Lalu sampingnya lagi ada matriks penjualan. Di sini ada matriks penjualan per region. Visual ini menampilkan total revenue pada setiap region dalam bentuk tabel sehingga memudahkan pengguna untuk membandingkan performa masing-masing per wilayahnya. Lalu di bawahnya itu ada total revenue berdasarkan region dan customer segment. Grafiknya ini berbentuk batang bertumpuk ya. Jadi grafik ini menunjukkan total revenue berdasarkan region dan customer segmennya. Dari visual ini dapat diketahui kontribusi masing-masing segmen pelanggan di setiap wilayah, sehingga perusahaan dapat melihat wilayah mana yang memiliki potensi penjualan paling tinggi. Lalu yang terakhir ada total revenue berdasarkan produk kategori. Grafiknya itu batang horizontal. Visual ini menunjukkan total revenue berdasarkan kategori produknya. Terlihat bahwa kategori teknologi memberikan revenue terbesar dibandingkan furniture dan office supplies. Hal ini menunjukkan bahwa produk kategori teknologi memiliki performa penjualan yang paling baik. Dengan adanya dashboard ini, informasi penjualan dapat dipantau secara lebih cepat, mudah dipahami, dan interaktif. Dashboard juga membantu perusahaan dalam menganalisis performa penjualan berdasarkan waktu, wilayah, kategori produk, dan segmen pelanggan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Mungkin itu aja dari saya, bisa lanjut ke Kohar ya. Thank you. Baik, terima kasih Safira. Oke, selanjutnya dari visualisasi dan olah data yang telah disampaikan oleh rekan-rekan. Di sini kelompok kami merumuskan beberapa insight bisnis penting, yaitu diantaranya yang pertama, performa penjualan sempat mengalami penurunan konsisten selama periode 2009 sampai 2011. Itu tadi udah disampaikan juga oleh Safira. Sempat mengalami peningkatan pada tahun 2012, namun belum bisa menyamai pendapatan pada tahun 2009. Sehingga bisnis perlu mengidentifikasikan faktor penurunan eksternal maupun internal pada periode tersebut. Yang kedua yaitu segmen B2B atau pada kasus ini yaitu corporate dan home office merupakan tulang punggung bisnis ini karena menyumbang lebih dari 60% total pendapatan. Lalu yang ketiga, wilayah sentral dan kategori produk teknologi adalah pergerak utama atau primary driver gitu sebagai profitabilitas perusahaan. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kami mengajukan beberapa rekomendasi strategis untuk perkembangan bisnis ke depannya begitu. Di sini yang pertama yaitu perusahaan dapat mengekspansi produk teknologi di wilayah South. Seperti yang tadi sudah disampaikan, wilayah South ini memiliki pendapatan terendah dari wilayah lain.
perusahaan dapat mendistribusikan lebih banyak produk kategori teknologi ke wilayah tersebut diikuti dengan kampanye misalnya pemasaran lokal yang intensif begitu. Lalu yang kedua yaitu program retensi pelanggan corporate. Karena segmen corporate ini menyumbang angka terbesar, manajemen itu perlu meluncurkan program loyalitas khusus atau skema kontrak jangka panjang begitu untuk mengunci volume transaksi dari para pelanggan corporate ini. Lalu yang ketiga yang terakhir yaitu mengevaluasi margin kategori office supply. Kategori produk office supply mencatat pendapatan terendah sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali pada variasi produk, strategi harga, atau efisiensi biaya pengadaan agar kategori ini dapat meningkatkan kontribusi profitnya. Mungkin demikian presentasi hasil laporan tugas besar data analitik dari kelompok kami. Dashboard penjualan yang kami bangun, kami harap mampu memberikan gambaran bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur dalam jangka panjang begitu bagi perusahaan. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.